Teringat apa yang disebut dan ditulis oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit dalam kitab beliau Al-Manhajus Sawi. Beliau menceritakan hukia an ba'dhi ulama Bani Israel. Diriwayatkan ada seorang ulama atau seorang alim dari Bani Israel dulu. Sangat alim, jamaah sab'ina sundukan minal ilim. Saking alimnya itu punya lemari, sunduk itu lemari, 70 lemari ilmu apal semua. Ini yang alim aja seperti ini nanti, apalagi yang nggak punya ilmu. Kemudian auhallahu ilan nabi dzalika zaman. Allah mewahyukan kepada nabi yang ada di zaman tersebut an kullil alim, untuk mengatakan kepada orang alim itu, sampaikan ke orang alim itu, annaha la tanfa'uka, ilmu yang 70 lemari itu tidak akan manfaat sama sekali, madumta muttasifan bidzalatsi khisal, selama kau masih punya 3 sifat. 70 lemari ilmu itu nggak manfaat, apalagi cuma 7 lemari, apalagi nggak punya lemari. Yang alim ini punya 3 sifat ini nggak manfaat, apalagi yang nggak alim. Apa kata beliau? Yang pertama, hubbud dunia, cinta kepada dunia. Apa sih arti cinta kepada dunia? Punya mobil mewah itu cinta dunia? Enggak. Punya rumah bagus itu cinta dunia? Enggak. Yang kaya raya aja jadi nabi ada. Maka kaya raya itu bukan aib, bukan untuk ulama. Yang aib adalah hubbud dunia, ambisi dengan dunianya. Al-Imam Sayyidina Husain ibn Syekh Habib Bakar bin Salim kaya raya, tapi gutub. Maka itu yang harus kita waspadai bukan kayanya, tapi hubbud dunia, ambisi. Apa ambisi dunia? Kata Nabi SAW, hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Ambisi itu kalau kau cinta kepada sesuatu, ingin kau raih hingga kau buta dan membuatmu buta dan tuli. Kalau orang sudah cinta dunia, hadirin, nggak lagi lihat halal haram, nggak lihat lagi ini perbuatan baik atau tidak, semua diterjang, mau halal mau haram, tergantung mana yang manfaat menguntungkan dunianya dia lakukan. Ya ini yang bahaya. Kekayaan nggak masalah, tapi kalau ambisi kaya ini yang masalah. Duduk depan ini nggak masalah, seneng duduk depan ini bermasalah. Dicium tangan nggak masalah, seneng dicium tangan bermasalah. Masalahnya itu ambisinya, hubbud dunia. Nah kalau orang alim aja seperti itu, ada hubbud dunia, nggak manfaat dalikal ulum. Apalagi kita yang nggak punya ilmu terus hubbud dunia. Na'udzubillah, Nabi sudah menyampaikan hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia sudah pangkal semua kemaksiatan. Ya. Oh ada yang tukang miskin kerjanya pas-pasan, main judi online istiqomah. Tahu dia ini, kenapa? Karena dia pengen kaya, ambisi, kadang nggak mikir, haram dia terjang. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, musa'adatun nafsi wasyaitan, mengikuti hawa nafsu dan syaitan ila ma tahwa, untuk apa yang dia ingini. Kalau kita nggak punya ilmu 70 lemari, tapi nggak bisa mengontrol hawa nafsu, ego kita, emosi kita, itu nggak manfaat ilmu. Apalagi kita sudah nggak punya ilmu, hidup kita ittibaul hawa, ngikutin hawa nafsu terus. Guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau sering mengulang-ulang kata-kata ini. Apa? Beliau mengatakan kutratun minal hawa tufsidu bahran minal ilmi. Satu tetes hawa nafsu itu menghancurkan satu lautan ilmu. Kita punya ilmu 1 laut, tapi sudah punya 1 tetes hawa nafsu, selaut ilmu itu hilang. Apalagi kita sebaliknya, hawa nafsu selaut, ilmu seember. Gak bisa bayangin gimana mau selamat kita kalau masih selalu mengikuti hawa nafsu.
Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah berfirman, beruntung orang yang mensucikan hawa nafsunya, dan merugi orang yang sial adalah orang yang hidupnya di dunia ngikutin hawa nafsunya. Di antara orang yang ngikutin hawa nafsu adalah orang yang mudah dipancing kemarahannya, egonya. Kalau dihina marah, kalau apabila disinggung marah cepat, nggak mudah untuk dia suka memberi maaf. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, Rasulullah mengatakan laisa syadid bisura'ah, wa fi riwayah raisa rajul bisura'ah. Kesatria itu bukan yang pandai gulat, kesatria itu bukan yang pandai tiju. Wala innamasyadid man yamlik nafsahu indal ghadab. Satria itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika dipancing kemarahannya. Kalau bahasa sekarang nggak sumbu pendek, nggak gampang dipancing kemarahannya. Yang ada nanti justru merugikan kita. Lah kalau orang punya ilmu alim, tapi apabila nggak bisa menguasai hawa nafsunya, binasa. Apalagi kita yang nggak punya ilmu, hadirin. Maka itu belajar dengan tasawuf yang kita sekarang ini ikuti, itu bagian daripada kita mensucikan hawa nafsu kita. Terakhir, kata beliau, yang ketiga adalah idayatu muslim. Jangan sampai nyakiti orang Islam. Jangan nyakiti siapapun. Nabi SAW beliau mengatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jangan lagi orang alim, jadi muslim itu syaratnya nggak boleh nyakiti orang dengan tangan ataupun dengan lisan. Itu muslim. Apalagi alim. Maka kata beliau, walaupun 70 lemari kitab kau punya apal, tapi suka menyakiti orang, nggak manfaat. Jangan caci maki orang. Hadis-hadis Nabi, ayat Quran itu banyak. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan orang kafir, jangan kau caci. Orang kafir loh ya, nggak boleh dicaci. Malah nanti nyaci maki Tuhan kita. La tasubbu ashabi, sahabat Nabi, jangan dicaci maki. Masuk akal. Yang tak lainnya, la tasubbur rih, angin nggak boleh dicaci. Apalagi orang, angin, la tasubbur rih, kata Rasulullah. Ada lagi apa? La tasubbud dik, PT ayam, jangan dicaci, apalagi orang. Ada lagi yang lebih dari itu apa? La tasubbus syaiton, bal ta'awadhu minhu. Jangan kau caci maki setan, jangan kau caci. Lah ini kadang-kadang kita ini mencaci maki, dan itu bagian dari kadang-kadang ibadah kita sama Allah. Kayak dengan mencaci itu seakan-akan kita Masya Allah menjadi orang yang hebat. Rasul melarang, Allah melarang. Kita jadikan seakan-akan itu hal yang baik. Jangan, hadirin. Idayatu muslim, jangan sakiti siapapun.